Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 171, dan perumpamaan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Kesesuaian ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah ketika Allah SWT menceritakan tentang orang-orang kafir, yakni ketika mereka diseru untuk mengikuti apa yang diturunkan Allah, mereka enggan merenungkan dan memikirkan. Mereka lebih memilih untuk selalu bertaklid. Mereka mengatakan, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Allah SWT membuat perumpamaan untuk mereka seperti itu, untuk mengingatkan kepada orang-orang yang mendengarkan mereka bahwa mereka akan mengalami seperti itu disebabkan mereka tidak mau tekun mendengarkan dan kurang memperhatikan agama. Sehingga dari segi ini Allah menjadikan mereka seperti binatang ternak. Contoh perumpamaan seperti itu bisa membuat orang yang mendengarkan bertambah mengetahui akan hal ihwal orang-orang kafir, dan membuat orang kafir menghina diri sendiri ketika ia mendengar hal itu, sehingga hatinya hancur dan dadanya sesak karena ia disamakan dengan binatang ternak. Ini merupakan puncak larangan dan pencegahan terhadap orang yang mendengarnya supaya jangan menempuh cara seperti itu dalam bertaklid. Tentang firman Allah SWT seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar, ini memiliki dua versi penafsiran. Pertama, sesungguhnya perumpamaan orang kafir terkait sesuatu yang dinasihatkan kepadanya sama seperti perumpamaan binatang ternak yang dipanggil, dan ia pun mendengarnya tetapi ia tidak paham maknanya. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Mujahid. Kedua, perumpamaan orang kafir dalam hal menyeru Tuhan-Tuhan selain daripada Allah adalah seperti perumpamaan seorang penggembala yang memanggil binatang ternak, dan binatang itu mendengar panggilannya tetapi tidak paham maksudnya. Ini adalah pendapat Ibnu Zaid. Di dalam perumpamaan ini terdapat beberapa makna yang diisyaratkan oleh para ulama ahli tafsir. Di antaranya ialah sesungguhnya Allah SWT membuat perumpamaan ini untuk orang kafir dalam hal di mana ia kurang memahami dari Allah tentang apa yang dibacakan kepadanya dalam kitab Allah, dan penerimaannya yang buruk terhadap ajakan serta nasihat agar mengesahkan Allah adalah seperti perumpamaan binatang ternak yang mendengar suara ketika dipanggil tetapi ia tidak paham apa yang dikatakan kepadanya. Tentang makna firman Allah SWT, mereka tuli, bisu dan buta, disebutkan bahwa perumpamaan orang-orang kafir adalah seperti perumpamaan orang-orang yang memanggil sesuatu yang hanya bisa mendengar panggilan mereka saja karena tuli dari kebenaran sehingga mereka tidak bisa mendengar. Yang dimaksud bisu adalah bisu dari menerima kebenaran dan mau mengakui apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang harus mereka jelaskan mengenai perintah Muhammad SAW kepada manusia. Mereka tidak sanggup mengucapkannya, mengatakannya, dan menjelaskannya kepada manusia. Mereka buta dari bisa melihat petunjuk dan jalan kebenaran, sehingga mereka tidak bisa melihatnya. Qatadah berkata, mereka tuli dari kebenaran sehingga mereka tidak bisa mendengarnya. Mereka tidak bisa memanfaatkannya dan juga tidak bisa memahaminya. Mereka buta dari kebenaran serta petunjuk, sehingga mereka tidak bisa melihatnya. Dan juga mereka tuli dari kebenaran sehingga mereka tidak bisa mengucapkannya. Ibnu Qayyim mengatakan, artinya bahwa perumpamaan mereka dalam menyeru Tuhan-Tuhan mereka yang tidak bisa memahami seruan mereka adalah seperti perumpamaan seorang penggembala yang memanggil kawanan dombanya. Ia hanya bisa memanggilnya saja. Demikian halnya dengan seorang musyrik yang dalam berdoa dan beribadah hanya mendapatkan kelelahan serta kepayahan saja. Di antara petunjuk perumpamaan yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 171, Muhammad Rashid Ridho mengatakan, ayat tadi menegaskan bahwa bertaklid tanpa mengerti dan tanpa petunjuk adalah keadaan orang-orang kafir. Seseorang tidak disebut beriman kecuali ia memahami agamanya dan mengenalinya sendiri sehingga ia meyakininya. Siapa yang terbiasa untuk menerima tanpa memahami dan melakukan amal soleh tanpa mengerti, ia bukan seorang yang beriman. Sebab tujuan iman bukanlah seseorang tunduk pada kebajikan seperti tunduknya seekor binatang, tetapi tujuan dari iman adalah akalnya meningkat dan jiwanya bersih dengan mengetahui Allah SWT serta mengenal agamanya, lalu ia melakukan kebajikan karena ia tahu bahwa itu adalah kebajikan yang bermanfaat dan diridhai oleh Allah SWT. Ia meninggalkan keburukan karena ia mengerti hal itu berakibat buruk yang mudaratnya bisa menimpa agama dan dunianya.
Ia harus menggunakan hati nurani dan akal untuk meyakininya. Ia tidak mau menyerah demi mengikuti tradisi nenek moyangnya. Karena itu, setelah menetapkan perumpamaan, Allah SWT menyebut orang-orang kafir bahwa mereka tuli sehingga tidak bisa mendengar kebenaran, yakni mendengar yang disertai perenungan dan pemahaman, bahwa mereka bisu sehingga tidak bisa mengucapkan kebenaran dengan meyakini dan mengetahui, dan bahwa mereka buta sehingga tidak bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada diri mereka dan juga pada segenap alam, sehingga bisa melihat dengan jelas bahwa itulah kebenaran. Mereka mengerti prinsip yang harus mereka pegangi dan juga tujuannya seperti yang dituntut pada seseorang. Mereka hanya ikut kepada orang lain seperti perilaku binatang. Inilah pasal tentang menyerupakan orang-orang kafir dengan tuli, bisu, dan buta. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 17 sampai 18. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 171. Yang ketiga, surat Al-An'am ayat 25. Keempat, surat Yunus ayat 42 sampai 43. Kelima, surat Al-Isra ayat 45 sampai 47. Keenam, surat Al-Kahfi ayat 57. Ketujuh, surat Al-Anfal ayat 22 sampai 23. Ibnu Taimiyah mengatakan Allah SWT mengabarkan bahwa orang-orang kafir itu tidak bisa memahami menggunakan hati mereka, tidak bisa mendengar dengan menggunakan telinga mereka. Allah SWT juga mengabarkan tentang apa yang mereka katakan dalam surat Fusilat ayat 5. Hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Mereka menuturkan adanya penghalang-penghalang pada hati, telinga, dan mata. Tubuh-tubuh mereka dalam keadaan hidup dan dapat mendengar suara-suara serta dapat melihat sosok-sosok. Tapi kehidupan raga tanpa kehidupan hati adalah termasuk jenis kehidupan binatang ternak yang tidak memiliki telinga dan mata. Binatang ternak ini juga makan, minum, dan kawin. Karena itulah Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 171. See you in the next Makta Memahami Al-Quran dengan Tafsir.